Pemirsa, hal yang dilakukan Dani terhadap judul novel milik Yudhistira Masardi sebenarnya sudah dilakukan terlebih dahulu oleh Melly Goeslaw. Melly mencipta sebuah lagu yang dinyanyikan Krisdayanti dengan judul Menghitung Hari. Judul lagu Melly itu persis sama dengan judul buku karangan Arswendo Atmowiloto, Menghitung Hari. Buku milik Arswendo itu berkisah tentang pengalaman hidupnya selama di penjara. Buku Arswendo ini juga termasuk buku yang laris di pasaran. Begitu pula dengan Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda mengenai kehidupan selebriti. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, Anda bisa menyaksikan berbagai informasi aktual dan akurat dari dunia selebriti. Tetaplah bersama saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi ini. Sekarang kita simak dulu kilasannya. Kasus gugatan Yudhistira A.N.M. Masardi terhadap Dani Dewa dalam penjiplakan judul novelnya Arjuna Mencari Cinta masih terus berlangsung. Dani Dewa siap melayani Yudhis hingga ke meja pengadilan. Menyinggung kasus Yudhistira A.N.M. Masardi dengan Dani Dewa, Cek dan Dicek juga mencoba meminta komentar Arswendo Atmowiloto yang judul bukunya Menghitung Hari dipakai Melly Goeslaw sebagai judul lagunya Menghitung Hari. Hubungan asmara Rosa dan Yoyo belum lama ini terpublikasi di media. Tiba-tiba saja kini terdengar kabar kalau hubungan Rosa dan Yoyo mulai renggang. Padahal sebelumnya sempat muncul kabar kalau Rosa dan Yoyo bakal siap menikah. Simak juga berita hangat dan menarik tentang persidangan perceraian Attila Syah dan Wulan Guritno, juga pasangan Gunawan dan Paramita Rusady. Kasus gugatan Yudhistira A.N.M. Masardi terhadap Ahmad Dhani personel grup band Dewa bakal panjang. Pasalnya Dhani merasa yakin judul lagunya Arjuna Mencari Cinta yang sama persis dengan judul novel Yudhistira itu tidak melanggar hak cipta. Dhani menolak jalan damai dan siap melayani gugatan Yudhistira itu hingga ke meja hijau. Pemirsa, kasus gugatan Yudhistira A.N.M. Masardi terhadap Ahmad Dhani menyangkut masalah penjiplakan judul novel bestsellernya Arjuna Mencari Cinta menjadi judul lagu Dewa yang diciptakan Dhani dengan judul yang sama, sepertinya akan sampai ke meja hijau. Pasalnya, untuk mendapat kejelasan hukum dalam hal pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta, Dhani lebih senang menyelesaikan masalah itu ke pengadilan. Yang menjadi poin sekarang adalah apakah judul lagu itu yang sama dengan judul lagu novel itu melanggar hak cipta. Nah, yang sedang kita telusuri kan itu. Jadi menurut saya kalau itu mau diteruskan ya, saya rasa kebenaran bahwa pelanggaran hak cipta atau tidak itu saya rasa lebih baik di pengadilan. Karena kalau secara damai masyarakat tidak menjadi mengerti atau masyarakat tidak menjadi lebih tahu tentang hukum-hukum hak cipta itu gitu. Apa hal itu menandakan Dhani memang merasa mantap untuk menghadapi Yudhis di pengadilan? Loh, saya sih siap atau tidak siap gitu, Mbak. Itu kan masalah keyakinan aja kan. Saya merasa tidak melanggar hukum gitu. Jadi kalau dibawa ke pengadilan terserah. Nah, gitu. Kejujuran aja, saya jujur, saya merasa tidak melanggar hukum. Jika memang yakin tidak melanggar Undang-Undang Hak Cipta, mengapa Dhani memasang pengumuman pada harian Kompas Jumat 19 April lalu yang menyatakan mengganti judul lagunya Arjuna Mencari Cinta menjadi Arjuna? Kalau memang yang dikesalkan Mas Yudhistira judulnya sama, ya udah judulnya diganti aja. Mungkin yang saya tangkap dari Aquarius itu. Dan menurut saya juga nggak terlalu mementingkan judul gitu. Kalau emang judulnya Arjuna doang, ya mau dibilang apa gitu kan seperti kata Shakespeare tadi bilang, what is in the name? Apa artinya nama? Bagaimana Yudhis menanggapi sikap Dhani itu? Pengumuman itu juga membuktikan dua hal seperti tadi saya katakan. Satu, itu merupakan pengakuan bahwa mereka telah melakukan pelanggaran hak cipta, oleh karena itu mereka buru-buru menyatakan mengubah judul Arjuna Mencari Cinta menjadi Arjuna saja. Tetapi di sisi sebaliknya itu merupakan pengingkaran. Mereka tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu melakukan pelanggaran hak cipta, mengambil judul saya tanpa izin, dan kemudian melakukan pelanggaran moral karena tidak mencantumkan sumber judul itu. Yang ketiga, mengabaikan hak ekonomi saya. Sebab itu penjualan kan terjadi, katanya sudah ratusan ribu keping terjual. Jadi dengan itu selesai, terus dianggap selesai, saya tidak bersalah loh. Ini judul aku kembaliin gitu ya. Ini barangnya aku kembaliin, aku bukan pencuri loh. Kan kesannya seperti itu. Jadi ini tidak ada moralnya juga, tidak ada etiket baiknya juga. Apakah Yudhis juga siap berhadapan dengan Dhani di meja hijau? Oke, karena saya juga bersama pengacara juga setelah perkembangan sampai hari Senin kemarin, deadline di tanggal 22 itu tidak terjadi apa-apa selain pengumuman yang aneh tadi, ya memang harus segera dilakukan
tingkatkan diajukan kepada proses pengadilan. Saya ingin menguji undang-undang kita sanggupkah melindungi hak cipta yang melekat pada seorang pencipta. Kapan Yudis akan memasukkan berkas gugatannya ke pengadilan? Secepatnya ya, dalam 1-2 hari harus dilakukan langkah itu ya, pendaftaran ke polisi dan ke pengadilan ya, polisi untuk pidana, ke pengadilan untuk perdata. Pemirsa, menyinggung tentang kasus hukum gugatan Yudhistira terhadap Dhani itu memang melahirkan banyak kontroversi terutama dalam hal hak cipta. Untuk itu Cek dan Dicek mewawancarai pengacara Wina Armada SH dan Chandra Darusman dari YKCI untuk melihat kasus ini dari sisi hukum. Berikut keterangan mereka. Dalam kebiasaan umum memang judul tidak secara jelas dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Kalau memang judul itu dilindungi secara jelas berarti ada banyak sekali kasus-kasus yang bisa dipermasalahkan. Tapi jangan lupa bahwa esensi dari hak cipta itu melindungi juga karya yang original, karya yang spesifik, karya yang unik gitu. Dalam arti kreasi seseorang kalau dianggap unik, dianggap original itu patut mendapatkan perlindungan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah judul tersebut itu memenuhi kepatutan masyarakat dan dianggap sebagai suatu yang original, suatu yang unik, itu adalah suatu yang relatif juga, ya kan? Bisa saja saya anggap itu bukan unik, orang lain menganggap itu unik. Nah, di mana akhirnya jawaban yang dapat kita peroleh? Nah, tentunya dalam hal ini kalau ada sengketa dikembalikan kepada pengadilan. Sebab Undang-Undang Hak Cipta tidak secara jelas mengatakan bahwa judul itu dilindungi gitu. Kalau sebenarnya Dhani sebelumnya mengatakan tidak pernah membaca karya Yudis, kalau dia tidak pernah membaca dan sebagainya, memang menjadi debatable apakah sebuah judul di novel akan juga otomatis sama untuk judul di film, bisa saja. Nah, tetapi karena Dhani di sini sudah mengaku memang dia sudah sejak 20 tahun lalu mengagumi Yudis, memang menginginkan ini. Saya lihat ada satu kekhilafan yang sangat besar oleh Dhani, dan ada kemungkinan juga saya lihat Dhani harus membayar baik dalam pengertian artifisial maupun yang sebenarnya risiko atau biaya yang sangat mahal dari kelalaian yang sangat besar itu. Apakah dalam hal ini tindakan Dhani bisa dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta? Sekarang pelanggaran hak cipta itu boleh dikatakan secara orang awam bilang sudah menjadi satu pelanggaran kriminal. Jadi mereka yang melanggar hak cipta, mereka yang melakukan pembajakan misalnya, sudah dianggap sebagai tindak pidana atau perbuatan kriminal. Nah, yang dilakukan oleh Dhani, saya rasa kalau memang dia melakukan satu pengambilan karya dari Yudis, dan dia sadar bahwa itu memang benar-benar diambil dari Yudis tanpa dia minta memperoleh izin ya, ataupun dia tidak lebih dahulu melakukan satu perjanjian dengan Yudis, maka memang diklasifikasikan sebagai dapat diduga adanya pelanggaran hak cipta. Itu kelalaian moral saja, ya, bukan kelalaian ekonomis ya semata-mata gitu ya. Kalau saya mengutip Anda, sepantasnya saya kan menyebut nama Anda itu moral saja yang perlu kita sorot gitu. Sebelum ada kasus Dhani Dewa dengan Yudhistira Masardi ini, sebenarnya Melly Goeslaw pernah melakukan hal yang sama terhadap penulis Arswendo Atmowiloto. Judul lagu ciptaan Melly Goeslaw Menghitung Hari sama persis dengan judul buku karangan Arswendo Atmowiloto. Buku Menghitung Hari itu menceritakan tentang pengalaman Arswendo selama berada di dalam tahanan. Pemirsa, hal yang dilakukan Dhani terhadap judul novel milik Yudhistira Masardi sebenarnya sudah dilakukan terlebih dahulu oleh Melly Goeslaw. Melly mencipta sebuah lagu yang dinyanyikan Krisdayanti dengan judul Menghitung Hari. Judul lagu Melly itu persis sama dengan judul buku karangan Arswendo Atmowiloto, Menghitung Hari. Buku milik Arswendo itu berkisah tentang pengalaman hidupnya selama di penjara. Buku Arswendo ini juga termasuk buku yang laris di pasaran. Begitu pula dengan lagu ciptaan Melly yang dilantunkan Krisdayanti, sangat populer, bahkan sempat mendapat penghargaan dari MTV Award Asia. Seperti juga Yudhistira A.N.M. Masardi, dalam hal ini apakah Arswendo merasa Melly menjiplak hak ciptanya? Kalau saya sih nggak merasa dilanggar dan terlanggar, tapi ya nggak ada
boleh-boleh aja lah gitu-gitu itu aja. Akan lebih baik memberitahukan misalnya gitu-gitu sih boleh bagus. Kok terinspirasi dari itu atau ditulis gitu sih boleh, tapi enggak juga nggak apa-apa. Kapan Mas?